Bappenas dan Otorita Ibu Kota Nusantara melibatkan publik dalam sosialisasi perubahan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Dan untuk mengetahui sejumlah hal penting yang menjadi perhatian dalam perubahan Undang-Undang IKN, saat ini kami telah terhubung bersama Rektor Universitas Balikpapan, Dr. Isradi Zainal. Selamat sore Pak Isradi. Selamat sore Mbak, kabar? Baik, kemudian bagaimana Anda melihat substansi secara keseluruhan perubahan Undang-Undang IKN yang telah disosialisasikan Bappenas dan Otorita IKN sendiri Pak? Silakan. Ya, yang pasti apa yang dibuat Undang-Undang IKN yang baru, yang nomor 21 tahun 2023 itu berbasis kebutuhan pelaksanaan IKN, kemudian mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan memastikan bagaimana keberlanjutan IKN ke depan. Ini sudah semua diadopsi ke dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2023. Baik Pak, kemudian apakah ada perbedaan yang sangat signifikan begitu Pak dibandingkan Undang-Undang IKN yang sebelumnya Pak? Iya, ada 9 poin sebenarnya yang berbeda antara Undang-Undang IKN nomor 3 tahun 2022 dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Yang pertama terkait penguatan terhadap kewenangan khusus Otorita IKN. Yakni bahwa wewenangnya di bidang kewenangan sebagai kementerian dan lembaga dan kewenangan sebagai pemerintah daerah. Jadi ini sudah double. Kemudian yang kedua terkait penguatan terhadap aspek pertanahan di IKN. Ini sudah mengakomodir kepentingan masyarakat, ya. Kemudian yang kedua kepentingan investasi tentunya yang akan membangun ibu kota negara. Terus yang ketiga ini juga yang penting bahwa di Undang-Undang nomor 21 tahun 2023, otorita itu diberi wewenang untuk mengelola anggaran dan barang yang ada di IKN. Yang keempat, ini yang sebenarnya penting untuk masyarakat, pengisian JPT Pratama setingkat direktur itu sudah bisa diisi oleh non-PNS, ya. Ini pengecualian untuk undang-undang yang ada atau aturan yang mewajibkan eselon 2 atau direktur di kementerian itu harus PNS. Kemudian yang keempat terkait dukungan penyelenggaraan perumahan yang semakin mengakomodir kepentingan masyarakat dan kemudahan membangun rumah di IKN. Kemudian ini penting juga bahwa terjadi penyempitan sedikit antara Undang-Undang IKN nomor 3 tahun 2022 dengan Undang-Undang IKN nomor 21 tahun 2023. Jadi kalau sebelumnya sekitar 256.000, sekarang sekitar 252.000 yang dengan mengeluarkan Pulau Balang, ya, karena itu terkait dengan ekosistem yang harus disatukan. Kemudian selanjutnya penentuan penegasan pengaturan tata ruang yang memberi wewenang yang cukup signifikan terhadap otorita. Kemudian pengawasan, pemantauan dan peninjauan ini masih untuk sementara. Seperti kita ketahui, ya, memang tidak ada DPRD di IKN, akan tetapi untuk sementara di bawah pengawasan dari DPR RI, khususnya komisi terkait pemerintahan, kalau nggak salah Komisi 2. Dan yang terakhir ini jaminan keberlanjutan. Jadi di Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 itu diupayakan bahwa IKN ini adalah program prioritas nasional minimal 10 tahun. Sehingga keberlanjutan IKN ini dijamin sama undang-undang. Itu untuk sementara Mbak, itu yang perbedaan yang signifikan. Baik Pak, kemudian persoalan apa saja yang telah mampu diakomodir sendiri dalam perubahan Undang-Undang IKN sendiri Pak? Silahkan. Ya, semuanya kan secara bertahap. Yang pertama kan baru undang-undang, kemudian akan diselaraskan dengan peraturan yang di bawahnya, termasuk peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, dan aturan-aturan yang lain. Yang pasti karena undang-undang ini sifatnya mengakomodir apa yang menjadi proses pemercepatan pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, juga untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Saya rasa semua yang diinginkan masyarakat akan diupayakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun kita catat tentu saja tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi setidaknya sudah ada dasar untuk mengakomodir apa yang menjadi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Apalagi kan ini IKN
bukan untuk kepentingan masyarakat di IKN saja, Kaltim saja, tapi secara keseluruhan baik investor maupun masyarakat di Indonesia yang akan ke IKN, apalagi terkait ibu kota Nusantara yang baru. Otorita IKN selalu menekankan perluasan keterlibatan publik menjadi prioritas. Menurut perspektif Anda, apakah sudah terpenuhi Pak di undang-undang yang baru? Iya, kalau di undang-undang yang baru karena itu berbasis konsultasi publik juga, jadi kan sebelum direvisi itu diminta pandangan semua pihak yang dianggap punya keinginan atau punya keterkaitan dengan IKN itu pasti diundang. Kemudian ada dua, apakah dia diundang dan dibuka ruang seluas-luasnya untuk berpartisipasi bagian apa yang mereka inginkan, dan di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 ini dicoba diakomodir semua. Setahu saya otorita IKN, karena saya kebetulan di tahun 2022 adalah bagian dari otorita, khususnya selaku tim ahli tim transisi, kemudian sekarang aktif sebagai konsultan di IKN, saya melihat ada upaya untuk melibatkan semua pihak. Sekarang kuncinya sama siapa saja yang mau terlibat dan apa saja yang diinginkan pasti akan diupayakan, dipenuhi dan dibantu sama otorita IKN dan tentu saja pemerintah dan pejabat-pejabat terkait. Baik Pak. Hiruk-pikuk kebijakan pembangunan IKN di masa tahun politik kembali mencuat, Pak. Dan apakah perubahan Undang-Undang IKN ini sudah mampu menjadi benteng yang kuat bahwa IKN akan tetap jadi program prioritas nasional, Pak? Silakan. Ya, yang pertama karena di Undang-Undang Nomor 21 sudah diperjelas bahwa ini adalah program prioritas nasional. Dengan demikian hingga 10 tahun ke depan perintah undang-undang ini wajib dilaksanakan. Terus yang kedua, di tahun politik ini banyak memang yang mencoba menggunakan momen ini mempolitisasi IKN. Akan tetapi kan apa yang muncul di permukaan kan kalau saya bahasakan itu sepertinya mereka hanya kurang baca dokumen saja, dan yang kedua sepertinya mereka itu tidak pernah ke lokasi IKN. Jadi apa yang dipermasalahkan semua ini sebenarnya semua masalahnya sudah selesai. Nah, saya ngambil contoh. Ada yang bilang IKN untuk pemerataan saja tujuannya. Padahal kalau baca lampiran 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang juga sekarang menjadi lampiran 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 itu jelas sekali tujuan IKN bukan pemerataan tapi adalah membangun kota dunia berkelanjutan, simbol identitas, dan diupayakan menjadi penggerak ekonomi dunia masa depan, khususnya Indonesia. Terus ada juga yang menyatakan ini untuk kepentingan aparat saja. Itu kan sudah keliru juga. Yang pertama, kita tinjau saja dari orang-orang yang bekerja. Ada puluhan ribu orang yang bekerja di sana. Dan itu masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat kecil yang umumnya berada di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain. Nah, dengan demikian kan itu kalau dikatakan untuk aparat negara saja itu kan sudah keliru. Yang kedua, kalau kita lihat itu pembangunan di sana itu kan banyak bahan material dan lain-lain. Itu dari Sumatera itu banyak, dari Jawa maksud saya, dari luar Kalimantan. Nah, itu sebagai simbol bahwa itu menggerakkan ekonomi nasional. Coba bayangkan dengan kondisi seperti itu. Kemudian ada yang bilang bahwa itu untuk kepentingan satu kota. IKN itu bukan kota, tapi ibu kota. Nah, ini dampaknya sudah jelas, dampaknya terhadap kota Balikpapan, kota Samarinda, Penajam sendiri, Kalimantan secara keseluruhan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan lain-lain. Dan ini memang untuk Indonesia, karena orang kenal Kalimantan Timur itu sejak dulu adalah apa istilahnya tempat datangnya orang-orang seantero Nusantara untuk mengembangkan ilmunya, karena di sini kan sumber daya alam. Jadi saya melihat sampai hari ini tidak ada pendapat yang signifikan yang mampu menggoyahkan IKN itu. Kalau bicara mau mengkaji yang akan datang itu kan tidak rasional. Kalau sudah namanya undang-undang itu melewati kajian yang sangat dalam, ya kan? Saya ada videonya itu 2010 sudah membahas di depan JK bahwa IKN sebaiknya berada di luar Jawa, ya kan? Waktu itu saya minta Makassar karena memang secara kesejarahan iya. Jadi orang pasti menunggangi IKN ini, tapi bagi saya itu catatan buruk bagi mereka karena ini undang-undang. Perintah undang-undang harus dilaksanakan. Tidak gampang menjadikan sesuatu itu jadi undang-undang. Prosesnya panjang.
Apalagi kajian, kalau bicara kajian Soekarno ada, ingin Indonesia sentris. Kajian Soeharto, itu di zaman Pak Harto itu ada kajian yang akan memindahkan ke Jonggol. Kalau tanpa kajian tidak mungkin dipindahkan ke Jonggol rencana. Begitu juga SBY, ingin kalau bukan di Jawa, di luar Jawa. Di zaman Jokowi naik itu sudah dikaji semua. Jadi kalau menurut saya aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan itu sudah perhitungan dengan matang, ya kan? Apalagi kalau mau bicara biaya, kan biayanya 89 triliun atau 19% dari anggaran secara keseluruhan. Ada yang memang mempolitisasi, seakan-akan 460 triliun itu sudah keliru. Nah, 89 triliun itu tidak seberapa dengan yang dihasilkan Kalimantan Timur setiap tahunnya untuk Indonesia. Nah, ini kan seharusnya mereka yang berkomentar itu malu kalau bicara pemerataan, bicara keadilan, kemudian bicara terhadap Kalimantan Timur. Karena Kalimantan Timur satu-satunya daerah penghasil kekayaan Indonesia yang haknya tidak sama dengan negeri lain. Saya kasih contoh. Papua pembangunannya lebih tinggi, terus Riau, terus Aceh. Iya kan? Dan satu jadi catatan untuk semua orang, membangun IKN di Kalimantan Timur itu bukan untuk Kalimantan Timur doang, itu untuk Indonesia. Bahkan kalau saya berani menyatakan, pembangunan IKN saat ini di Kalimantan Timur itu mensejahterakan pekerja-pekerja yang ada di Jawa, membuat anaknya bisa sekolah, dapurnya bisa berasap, kesehatan keluarganya bisa terjamin. Itu fakta itu ya. Baik Pak. Kemudian sebagai closing statement Pak, singkat saja catatan penting lain yang Anda miliki dan harus menjadi perhatian masyarakat terkait perubahan Undang-Undang IKN sendiri ini seperti apa Pak? Silakan. Ya, jadi perubahan undang-undang ini kalau kita bicara secara regulasi kan didukung hampir semua fraksi DPR. Artinya seluruh rakyat Indonesia, seluruh gubernur, seluruh bupati, organisasi besar, organisasi asosiasi profesi. Jadi pertanyaannya kalau mau kajian sudah ketinggalan zaman. Nah, satu hal yang saya bahasakan, satu-satunya jalan adalah sinergi dan gotong royong membangun ibu kota negara kita yang baru di Indonesia, yang tidak berarti membangun IKN di Kalimantan Timur itu meninggalkan Jakarta. Dua-duanya tetap top, satu pusat pemerintahan dan satu pusat bisnis dan jasa, sekaligus kalau Jakarta akan tetap pusat Asia Tenggara saya rasa. Jadi mari bersinergi, bersatu membangun IKN, jangan mempolitisasi IKN karena akan menjadi catatan buruk bagi Anda. Apalagi kalau Anda hanya baru satu kali ke IKN, kemudian tidak pernah membaca dokumen lain. Bacalah yang lengkap ke IKN lah supaya lihat bahwa detik per detik di sana ada keajaiban konstruksi yang ada. Itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak. Selamat beraktivitas kembali Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.